kinetika. Nah, oke, kita masuk ke bab kinetika, masih kinetika kimia ya. Nah, coba beda kita sekarang part 2. Nah, di part 2 ini kita bakalan belajar tentang apa? Energi aktivasi ya. Energi aktivasi. Nah, jadi energi aktivasi sendiri apa sih ini? Energi aktivasi ini, oh ya nanti suatu reaksi kimia ya. Apa reaksi kimia itu dia dia bergantung sama suhu kan tadi ya. Bergantung suhu. Kalau di bab sebelumnya, jadi kalau di bab sebelumnya itu kan kita bahas tentang laju reaksi kan ya. Laju reaksi itu dalam keadaan apa? Dia T konstan kan ya. T konstan. Kayak di soal-soal yang udah saya kasih tuh kalau T-nya itu misalnya dikasih tahu 8.000 derajat Celcius atau 300 derajat Celcius. Nggak berubah suhunya. Nah, kalau sekarang ini kita bermain di suhu yang berubah. Nah, bergantung suhu. Jadi di kinetika 2 ini kita bermain di suhu yang berubah gitu. Nah, tergantungan antara antara reaksi kimia dan suhu nih. Kan kalau di laju reaksi kita kenal ada apa? Ada konstanta laju reaksi kan ya? Itu simbolnya K. Nah, kita bandingin nih sama suhu. Itu perbandingannya gimana? Dia kayak gini nih. Jadi naik. Nah, ada yang bisa baca nggak nih maksudnya apa nih? Kan T ya. Jadi apa? Misalnya dari semakin tinggi suhu nih, jadi si K-nya juga makin tinggi. Nah, kayak makin tinggi. Kan konstanta laju itu apa? Kalau kita rumusin hukum laju sama dengan K A ya, kita misalan reaktannya A. Nah, kalau dari persamaan ini apa? Jadi K-nya semakin tinggi nih, lajunya juga semakin tinggi gitu. Jadi suhunya semakin tinggi, berarti lajunya juga semakin tinggi gitu. Kayak misalkan ngelarutin garam kan ya, dipanasin itu di garamnya atau gula deh, itu makin larut gitu. Nah, terus kita kenal sama teori tumbukan. Teori tumbukan. Teori tumbukan. Nah, kalau teori tumbukan apa? Jadi semakin banyak yang kan sebenarnya kalau molekul-molekul yang misalnya di air ya. Jadi dia bereaksi ketika apa? Ada tumbukan kan yang antar molekul ya, saling bertumbukan. Tuh, jadi kalau semakin banyak tumbukan, semakin banyak reaksi. Jadi kalau kita rumusin nih rumus apa ya, rumus logika bukan rumus fisikanya. Laju itu berbanding lurus dengan apa? Eh, Jumlah ya, banyaknya tumbukan. Ini HD kan gambarnya ya? Ini nulis kecil-kecil tapi nggak kelihatan. Iya bang. HD kan ya? Ada yang kendala nggak yang masih yang di kontrakan siapa tuh? Kan yang udah pulang mah ada wifi kan? Tumbukan per detik. Nah, jadi kalau setiap detiknya tumbukannya banyak, jadi lajunya juga makin tinggi ya. Nah ini. Nah, kalau kita sederhana ini hukum laju. Mana ya, hukum laju. Kalau kita lihat dari apa atom, sisi molekul gitu, sisi satu molekul. Kan kalau awalnya kita tentuin kan gini ya, laju misalnya gini deh, di bab sebelumnya ada A plus B jadi produk kan ya. Artinya apa? Ketika A ini tabrakan sama B dia jadi produk kan ya. Misalkan A-nya nih saya buat segini nih, 2. Nah, terus B ini A ya, yang biru A, yang merah B nih. Nah, itu kemungkinan tumbukannya berapa nih di sini? Oke, kuning. 2. Berapa? 2, 4. Gini kan kemungkinan. Nah, kemungkinan dia.
jadi 4. Nah, kalau A-nya dikali 2 jadi 4 kan ya. Satu, 2, 3, 4 nih. Cuma B-nya tetap 2. Nah, jadi kemungkinan tumbukannya berapa? 8. 8 ya? 8. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kesimpulannya apa nih? Jadi kalau salah satu kita naikin, nah, salah satu kita lipat 2, ini kemungkinan kemungkinan apa tumbukan itu apa tadi? Nih, kemungkinan tumbukan ini sama dengan laju ya, sama dengan laju. Nah gitu. Jadi kalau misalnya konsentrasinya kali 2, dia apa? Lajunya juga meningkat gitu kali 2 juga gitu. Jadi bisa disimpelin nih hukum lajunya. Hukum laju sama dengan K A B. Nah, kan kalau di bab sebelumnya di sini ada ordernya kan ya X Y X Y. Nah, X Y itu ditentuin lewat percobaan. Nah, tapi karena di sini kita lihat ditinjau dari sisi molekul, molekul paling kecil, jadi dia nggak perlu pakai X Y lagi, langsung sesuai koefisiennya. Kan di sini satu, di sini satu gitu. Sesuai ini ya teori ini. Nah, gitu. Jadi kita sederhanain banget. Nah, nah tapi eh, kan ini cuma sekedar teori ya. Hanya sekedar teori. Tapi apa? Kan kita teorinya maksud lagi teorinya itu semakin banyak tumbukan, lajunya juga semakin cepat. Nah, bayangin aja misalnya ada kontainer segini ya. Misalnya ada banyak reaksi nih. Nah, terus katanya misalnya di satu ATM nih 298 Kelvin itu dalam satu ini kondisi konstan ya, kondisi ideal di penelitian yang udah diteliti dalam 1 ml gas. Nah, dalam kondisi ini katanya bisa 1 kali 10⁻²7 tumbukan. Nah, kalau kalau ini berhasil nih, nanti jadi apa? Reaksinya cepet banget ya, langsung sekali jadi gitu. Nggak lama kan bisa kalau air itu kan lama kan ya ngangkutinnya gitu. Kalau ini kan 10⁻²7 itu gede banget. Berapa berapa nol tuh ke 7 ya. Nah, itu jadi mustahil. Nah, faktanya apa? Faktanya kan molekul-molekul nih, dia punya kecepatan kan ya. Punya kecepatan, ini tulis kecepatan. Hmm, punya kecepatan. Nah, karena punya kecepatan, dia akan apa? Saling tabrakan nanti. Saling tabrakan. Saling tabrakan, kalau nabrak, dia jadi vibrasi kan ya, getar. Nah, getar. Nah, karena dia vibrasi tuh bergetar, itu dia mengalami apa? Pemutusan ikatan. Jadi ikatan kimia putus. Nah, jadi ini ada step-stepnya dulu. Pertama dia acak-acakan di jalan kecepatan terus tabrakan, getar langsung ikatan kimia putus. Nah, jadi di sini ada namanya energi syarat atau energi kinetik. Di sini kan energi kinetik ya. Misalnya energi kinetiknya kurang nih, EK EK rendah banget. Nah, jadi yang terjadi bukan vibrasi, tapi saling pantul, saling pantul. Nah, jadi balik lagi dia, molekulnya dia balik lagi, mental. Ikatan kimia nggak putus. Nah, berarti di sini ada apa nih? Kita kenal namanya apa? Energi, energi aktivasi. Nah, ini syarat ya, syarat reaksi. Ini RX itu maksudnya reaksi. Nah, gitu. Jadi ada syarat bereaksi. Nah,
Udah kenal ini belum nih? Ini SMA banget sih. Oh ya. Bang, Hah? yang saling pantul itu contohnya apa, Bang? Contoh saling pantul. Ini sebenarnya kita tinjau dari molekul ya. Jadi molekul apa aja, mau itu NaCl, mau itu hidrokarbon, organik. Nah, itu kan reaksinya kan kayak gini dia. Reaksinya misalkan ya, contoh gini deh. Yang susah larut di air itu apa? Nah, misalnya ada zat ini dah contoh nih. Misalnya ada suatu zat yang susah larut nih di air. Nah, ini dua zat deh, dua zat yang susah larut. Ini zat air kan ini air H2O. Nah, ketika misalnya suhunya 25 derajat Celcius nih. Suhu 25 derajat Celcius, dia kecepatannya misalnya nih, EK-nya nih, EK ya, EK-nya misalnya 10 Joule. Nah gitu. Sedangkan syarat bereaksinya itu harus memiliki, syarat EA ya, energi aktivasinya 20 Joule. Nah, berarti apa? Dia EK-nya 10 Joule, berarti dia lambat banget ya. Nah, karena lambat banget, dia nggak memenuhi syarat 20 Joule. Ketika dia tabrakan sama H2O nih, sama H2O, yang ada dia mantul lagi gitu, nggak bergetar gitu. Nah, tapi kalau misalkan nih kita tambahin nih si EK-nya jadi misalnya pas 20 Joule. Nah, yang ada apa dia? Yang ada si energi 20 Joule ini dipakai cuma buat getarin doang. Getarin si H2O sama dia nanti jadi gini. Nah, dia cuma bergetar doang. Nah, cuma belum belum putus. Nah, gitu. Nah, tapi kalau ketika lebih baru dia bisa bereaksi gitu. Jadi Kalau ada kita energi aktivasinya. kalau kita Kenapa? mau tahu energi aktivasinya berapa, gimana, Bang? Oh itu nanti, itu belum masuk rumus. Nanti ada rumusnya. Rumus Arrhenius namanya. Oke. Arrhenius. Eh, sorry. Ini, mana ya? Ini kalau pas 20 ini pas, kalau EK sama nih, sama EK sama EA, berarti apa? Dia udah mutusin ya, udah mutusin. Udah mutusin ikatan, ini kalau sama. Ikatan putus. Ikatan putus. Gitu. Nah, terus ini kan EA ya. Bang, Ya, coba tadi bang yang sebelumnya itu bang, yang mana? yang itu yang syarat energi aktivasi. Maksudnya gimana bang? Yang energi aktivasi terus bawahnya syarat reaksi. Oh, jadi energi aktivasi itu adalah syarat si molekul itu buat ini, buat apa? Bereaksi. Contohnya kayak gini nih. Biar enak gambarin grafik aja. Misalnya di sini energi potensial nih. Energi potensial. Ini reaksi, Rx reaksi. Maksudnya jalan reaksi ya, jalan reaksi. Misalkan kita punya ini deh, kita mereaksikan A plus B. A direaksikan sama B ya. Nah, ini kan energi potensial maksudnya apa? Energi yang dikandung sama si molekul yang gini, si molekulnya. Mau itu molekul apa energi kinetik, energi vibrasi, pokoknya yang dipunyain si ini deh, si A sama B-nya, energi potensial. Nah, untuk bereaksi ada dua grafik nanti. Pertama grafiknya gini. Nah, kalau kita baca di sini apa nih? Mana ya? Nah, kalau kita baca jadi ini kan jalan reaksi ya awal-awal gini. Awal-awal nih belum bereaksi nih. Nah, terus kalau mau bereaksi ini jadi CD. Jadi C plus D. Artinya ini produk zat baru. Nah, awal-awal dia belum bereaksi nih. Nah, terus mau bereaksi gimana? Dinaikin dulu energinya kan ya. Energi dinaikin. Nah, sampai sini baru dia bereaksi. Nah, ini pas turun ini dia bereaksi maksudnya. Jadi C plus D. Jadi kan di sini sumbu Y itu energi, sumbu X itu dia jalan reaksi. Nah, jadi kalau kita garis ini, di sini ada peningkatan kan ya.
Ini namanya energi aktivasi. EA, energi aktivasi. Jadi syarat harus kayak ini aja, kayak main ski kan ya, main ski. Main ski itu kan pas naiknya apa? Kita jalan kan ya, pas sampai atas ya udah muncul gitu. Jadi harus ada usaha dulu, harus ada syaratnya dulu. Terus misalkan kayak garam nih, ada garam keras banget nih, garam keras banget, garam keras banget. Nah, dia larut di 150 derajat Celcius misalnya. Artinya apa? Energi aktivasinya 150 derajat Celcius kan ya baru bisa larut gitu. Jadi ada syaratnya dulu gitu. Jadi dia ngumpulin dulu nih, ngumpulin energi dulu di sini, ngumpulin energi sampai memenuhi syarat. Kalau udah memenuhi syarat ya udah bisa bereaksi. Jadi C plus D. Nah, terus ada grafik kedua. Ini kan satu, kedua itu gini. EP ini reaksi. Nah, awalnya dia gini. Sama ya. Ini kondisi sama nih, misalnya di titik X. Kondisi sama, terus dia naik. Jadi gini, dia di atas. Gitu. A plus B. Ini C plus D. Nah, berarti ini energi aktivasinya. EA. Nah, bedanya apa nih bedanya? Aduh, bedanya. Kalau di sini lihat kan ya, ini awalnya lebih tinggi daripada akhir kan ya. Berarti kalau energi awal lebih tinggi daripada energi akhir, berarti dia apa? Dia mengeluarkan energi. Jadi ada energi yang lepas. Jadi dari proses A plus B menjadi CD itu ada energi yang lepas. Ada energi yang lepas. Jadi turun energinya. Dari kondisi awal tinggi nih. Terus turun jadi awalnya tinggi. Terus turun jadi rendah. Nah, ini exotherm. Iya, exotherm. Exotherm itu kan keluar ya. Nah, kalau ini awalnya rendah jadi tinggi. Ini endotherm. Itu dia menyerap jadi tinggi. Gitu. Itu kan ya. Nah, ada ya. Iya bang, makasih bang. Oke, siap. Nah, lanjut. Tadi apa ya? Ini tentang tadi ya mengetahui apa sih energi aktivasi. Jadi kita kenal persamaan ini udah disampaikan kali sama dosen ya. Persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius itu konstanta laju AE pangkat min, aduh mana pangkat, EA EA per RT. Nah ini nah, EA per RT, iya benar. Nah jadi ini persamaan Arrhenius ya. Jadi konstanta laju ini kan berhubungan sama kecepatan ya. Jadi kalau A ini, nih tulis aja deh. K ini kan konstanta laju. Konstanta laju. Kalau A itu apa? Dia jumlah frekuensi tumbukan. Frekuensi tumbukan. Nah, berarti berapa banyak tumbukan yang terjadi ya? Bisa ada 5, 6, 7 gitu. Pokoknya kelipatan bilangan bulat deh. Nah, A itu logaritma natural. Eksponen. Eksponen. A itu dia apa? Energi aktivasi. Aktivasi. Nah, biasanya dalam kilojoule. Dia kilojoule. Nah, R itu dia apa? Konstanta gas ya. Konstanta gas. Besarnya berapa? Nah, kita di sini pakai Kelvin di 8,31. 8,314 kilojoule. Joule ya, joule. Joule per Kelvin kali mol.
Gitu. Nah, kalau T ini suhu mutlak. Nah, jadi jangan bilang Kelvin ya, tapi suhu mutlak. Suhu mutlak dalam Kelvin. Itu dia mutlak. Nah, berarti apa kalau dia persamaan ini? Kalau energi aktivasinya dia semakin tinggi, apa? Minus kan ya sini ya. Energi aktivasi semakin tinggi, berarti K itu lajunya semakin rendah, ya enggak? Kan semakin dibatasi nih, semakin semakin dibatasi ya, kita juga nggak semangat kan ya kalau gitu ya. Kalau semakin kita dibatasi ya ujung-ujungnya nggak semangat, ujung dihalangin mulu gitu. Jadi EA di sini bukan energi yang dimiliki, tapi energi pembatas gitu, energi pembatas. Tuh. Jadi lajunya semakin menurun kalau EA meninggi. Terus kalau suhunya meningkat, lajunya juga meningkat. Di sini ada minus malah. Gitu. Nah ini kan persamaannya ribet kan ya, sama ribet. Nah kita bisa sederhanain pakai len. Sebelah kiri kali len, sebelah kanan kali len, len A. Nah ini kan len kali E itu sama dengan apa? Dia minus kan ya, minus EA per RT. Nah gini, udah jadi len RA per RT. Bang, berarti EA itu nggak mungkin negatif ya? EA itu Atau nggak mungkin negatif, iya. Kan dia ya syarat energi kalau negatif, energi kan bukan bukan ini kan bukan vektor. Tuh. Nah, terus misalkan kita punya dua kondisi nih, ada K1 sama K2, itu kita bisa nyari EA-nya. Nah, di sini agak kecil. Tadi EA nggak bisa negatif ya. Nah, misalkan kita punya data, ada tabel nih, ada di sini sih ada tabel, ada K1, K2, K3 gitu. Nah, terus ada suhunya T1, T2, T3 gitu kan. Nah, ini bisa kita cari EA-nya. Caranya kita kurangi nih, K1 dikurang K2. Berarti apa? Len K1 dikurang len K2. Sama dengan, ini konstan kan ya? Len A itu konstan nggak? ya, Kan jumlah, ini kan A itu kan konstanta, cuma frekuensi tumbukan doang. Nah, jadi setiap saat sama gitu. Ini konstan berarti bisa min minus energi aktivasi sama. Karena kan yang digunakan juga sama di sini. Reaktan yang digunain sama. Ini cuma percobaan doang yang beda. Ada percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3. Gitu. EA per RT. Aduh, RT1. Nah, terus dikurang, kan RT1 dikurang minus EA per RT2. Nah, berarti gimana tuh? Minus EA per RT1 kan ya. Ditambah EA per RT2. Nah, berarti persamanan diubah nih jadi len K1 dibagi len K2. Kan kalau dikurang digabungin jadi dibagi kan dia ya. Terus sama dengan, nah yang plus kita majuin, yang min di belakang. Ya, bagus. Tapi EA-nya itu kan konstan, berarti bisa dikeluarin per R-nya juga konstan. Dikali 1 per T2. T2-nya kita majuin karena dia plus, biar bagus. 1 per T1. Udah deh jadi. Nah, ini persamaannya. Nah, terus kalau lupa, kan biasanya kalau emang ngandelin hafalan ya, ya ini aja, balik ke rumus awal. Ini persamaan Arrhenius. Itu. Nanti kalau ada dua data, tinggal dikurang aja lengkapnya. Itu. Nggak apa biar jago latihan nurunin rumus. Nah, lanjut nggak nih? Lanjut ya.
Bang, Ya, ini yang di bawah kotak kuning nih, len K1, len konstanta 1 gitu maksudnya. len K1 min len K2 ya. Ah, Iya, len konstanta 1 dikurang len konstanta 2. itu berarti kalau datanya ada 2 ya? Iya, ada 2. Kalau datanya ada 2 berarti dipakainya yang di kotak ini ya, yang kotak kuning satu lagi ya? Yang ini. Ah, Nah, oke, makasih Bang. nah, cuma kan kalau emang susah ngafalin, balik ke awal lagi aja. Pakai yang ini. Terus turunin rumus. Cepet kok ini turunin rumusnya. Tinggal diulang. T2. Nah iya, kenapa K-nya bisa beda? Kan reaksinya kan sama nih. Kita pakai reaksi zat yang sama kan, cuma K-nya beda. Ayo, karena suhunya juga beda. Kan suhunya meningkat, nih, misal T1, T2, T3. Lajunya juga meningkat kan ya. K1, K2, jadi K3. Kayak udah tadi saya tulis. Nah ini, jadi K-nya meningkat. Ketika suhunya meningkat, meningkatkan ke kanan, K-nya meningkat ke atas. Gitu. Nah, lanjut kita bahas ke mekanisme reaksi ya. Mekanisme reaksi. Mekanisme RX. Iya, lupa nih RX itu reaksi. Jadi bingung deh kayak kelompok 4. Nah, mekanisme reaksi misalkan saya punya 2 NO ya. 2 N. Ini contoh doang nih. Contoh reaksinya 2 NO, O2 gas. Menjadi 2 NO. Nah, ini kan reaksi stoikiometri ya. Nah, sebenarnya nih, mana kuning. Nah, sebenarnya untuk menjadi reaksi ini tuh ada tahap-tahapnya lagi. Jadi nggak sekaligus gitu loh. 2 molekul NO bereaksi dengan 1 molekul O2. Nggak langsung. Nah, ini disebutnya eh, reaksi keseluruhan ya. Dia reaksi keseluruhan atau reaksi total yang biasa ditulis di buku-buku gitu ya, atau di soal-soal yang stoikiometris gitu. Total atau stoikiometris. Nah, sebenarnya di NO ini dia ada zat yang bereaksi lagi. Ada zat bereaksi lagi itu N2O2. Jadi ketika ini contoh doang ya, ketika diuji ada zat ini, ada N2O2. Nah, ini ketemu nih. Nah, dari mana asalnya? Jadi dia si NO ini dia bereaksi dengan NO 2 molekul ya. Itu jadi 2 N2O2 gitu. Nah, ini udah kita refreshing yang di SMA aja. O2 2NO2. Nah, nah ini kalau direaksiin apa atas bawah kiri kurang kanan ya, kiri kurang kanan apa? Ini hilang kan ya, mana nih? Oh salah. Mana penghapus? Ini ya salah nih. Ini N2. Nah jadi di sini ada yang hilang nih. Ini hilang. Nah ini disebutnya apa? N2O2 karena dia nggak muncul di reaksi akhir ya. Reaksi akhir kan itu 2NO nih kita tulis nih. Yang ini kita tulis lagi 2NO ditambah 2 ini ditambah N2O2 ditambah O2 kan ya menjadi N2O2 ditambah 2NO2 kan ya. Nah, terus ini hilang nih, N2O2 hilang. Berarti dia nggak muncul di reaksi total, jadi dia disebutnya zat antara. Nah, terus yang ini disebutnya apa? Ini jangan di sini deh. Nah, N2 ini kan zat antara ya.
zat antara. Nah, tapi yang kedua ini nih, yang kedua yang dibikin-bikin nih persamaannya, ini disebutnya reaksi elementer. Reaksi elementer. Itu jadi bagian dari reaksi total. Jadi step-stepnya dulu. Tuh. Tahap elementer, ya reaksi atau tahap ya, atau tahap. Nah, jadi sebelum dia reaksi total nih yang ini, yang di bawah, dia ada step-stepnya dulu ini. Paham kan ya sampai sini ya? Masih gampang sih sebenarnya. Ngambang. Nah, terus di apa namanya? Di mekanisme reaksi ini kita kenal molekularitas. Molekularitas. Molekularitas reaksi artinya apa? Jenis-jenis reaksinya. Nah, dia dibagi jadi unimolekular, molekular, terus bimolekular. Tahu lah ya dari apa dari kata-katanya. Uni itu satu. Kalau B itu berapa? 2. Dua. Kalau Dua. tiga, Di tiga. Di Multi. sini kita pakai per molekular. Nah, uni kan satu, dua, tiga. Nah, ini jarang terjadi nih. Ada yang tahu nggak kenapa? Dia jarang terjadi. Bahkan nggak pernah. Jarang terjadi. Bayangin aja nih, misalnya kita punya air ya. Nah, ini molekula 3. 4 deh, 4, 5, 6. Nah, ada nggak kemungkinan dia 3 molekul ini saling tabrakan langsung? Susah kan ya? Yang ada apa? Yang ada ya dua dulu tabrakan gitu. Dua tabrakan, baru tabrakan sama yang lain gitu. Gitu. Jadi lebih kemungkinan 2 tabrakan daripada 3. Jadi jarang banget nih. Jarang. Jarang banget angka. Yang unimolekuler gimana, Bang? Tabrakan. Kalau unimolekuler misalnya ozon. Kok Beksi? Tahu ozon nggak? Ozon kan katanya kita jangan menipiskan ozon ya, jangan membuang karbon dioksida karena bisa menipiskan ozon. Aslinya nih ozon itu sebenarnya dia bakal bolong sendiri, nggak kita hancurin juga dia bakal ozon itu bolong. Itu kan ozon itu di langit kan ya, pasti dia kena ultraviolet UV. Nah, karena kena UV, dia bakal jadi ini eh, o, gas nih mono 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 monoksida ya. Makanya satu gas deh, satu oksigen, satu molekul oksigen plus O2 gas. Nah ini gas, ini juga gas. Nah gitu. Jadi ini termasuk unimolekular. Nah ini Antara kan apa? ini, Bang, tumbukan. Oh ya, sorry, belum dijelasin tadi. Nah kalau bimolekuler apa? Kita ambil di tahap elementer satu nih. Jadi molekularitas itu di tahap elementer, di tahap-tahapnya. Nah, jadi yang bereaksi di sini kan dua molekul kan ya, bimolekuler, NO sama NO nih. Nah, kalau ini juga bimolekuler, N2O2 sama O2. Nah, tapi kalau di sini apa? O3 doang kan ya? O3 doang karena dia kena UV. Nah, terus jadi kayak gini, gitu. Sama juga kalau H2O jadi H plus sama O min. OH min. OH min, gitu. Enggak sih, ini mah. Ini mah bimolekuler. Ini bimolekuler. Kalau H2 itu bimolekuler karena kan reaksinya bukan gini kan ya, yang udah saya terangin sebelumnya. Jadi sini H3O plus gitu. Dia bimolekuler. Nah gitu. Nah terus kalau menentukan ini hukum laju tahap elementer. Hukum laju
Hukum laju kan ini hukum laju ini ya tahap elementer, jadi khusus tahap elementer. Nah, hukum laju tahap elementer sama kayak tadi yang awal-awal saya jelasin. Tapi kalau di bab sebelumnya kan pakai percobaan ya buat nentuin koefisien, nentuin ordernya. Kalau sekarang gampang, misalnya uni nih, unimolekuler, unimolekuler. Contohnya A jadi produk, ya ozon ini ozon, A jadi produk, ya udah lajunya itu sama dengan K kali A aja, itu. Nah ingat ya di sini kayak apa reaktan, ya reaktan ya, ya reaktan, reaktan yang sini yang dimasukin ke hukum laju. Nah berarti kalau bimolekuler gimana? Bimolekuler, contohnya A plus B ya. Kan ada dua yang bereaksi nih. Nah, saling tabrak. Menjadi produk. Berarti laju sama dengan apa? Konsentrasi A sama B. A, B. Nah, jadi simpel ya. Tapi ingat nih, ini khusus di tahap elementer. Nah, kalau keseluruhan, yang kayak gini nih, keseluruhan nih, ini ditentuin di pakai percobaan. Tuh. Nah, kalau tiga ya gitu, kalau tiga. Jadi di sini apa? Order sama dengan koefisien. Ingat ya, khusus di tahap elementer aja. Gitu. Nah, tapi tahap elementer itu ada syaratnya nih. Syarat tahap elementer. Tahap syarat elementer. Satu. Satu itu, ini. Jadi misalkan ya, mana nih? Tadi kan ya. Nah ini. Jadi totalnya nih tahap elementer satu, tahap elementer dua, itu totalnya harus sama reaksi keseluruhan. Itu harus sama. Gimana kata-katainnya? Gini aja. Jumlah tahap elementer sama dengan reaksi total. Tuh. Terus kedua, itu simpel lah ya syaratnya. Intinya ya buat apa nyusun tahap elementer harus sama kayak reaksi total lah gitu aja. Kalau beda ya berarti reaksinya juga beda. Nah, tahap elementer itu ada tahap penentu laju juga. Tahap penentu laju. Nah, tahap penentu laju ini yang paling mirip hukum laju asli. Terus sama paling lambat. Paling lambat nanti saya kasih contohnya. Nah, paling lambat berarti apa? Jadi dari serangkaian tahap elementer ini nih, misalnya, nah dia ada yang paling lambat. Nah, justru yang paling lambat itu bisa kehitung kan ya waktunya ya. Nah, jadi waktunya diambil dari yang tahap paling lambat itu. Jadi tahap yang cepat itu kan nggak kehitung waktunya, jadi nggak kelihatan reaksinya. Gitu. Dihitung buat apa Bang maksudnya? Buat lajunya. Kan kalau di praktikum kita pakai stopwatch kan ya. Nah, jadi dari antara dua ini, waktunya yang paling lambat itu pasti yang bisa dihitung kan ya waktunya. Pakai stopwatch, tek gitu, keambil. Nah, tapi yang lainnya itu nggak kehitung. Nah, contohnya ini, nah, misalnya ada T1, tahap 1, T2 sama T total.
Maksudnya T itu tahap bukan suhu. Jadi misalkan kita pakai ini eh, reaksi totalnya nih 2H2O plus menjadi 2H2O plus O2. Nah, ini kita punya reaksi ini reaksi apa? Reaksi penguraian ya. Peroksida jadi air ya, sama oksigen. Nah, ini tapi kalau diteliti lajunya tiba-tiba begini. Laju sama dengan K H2O2 H2O2 tiba-tiba muncul imin. Nah, ini imin tuh dari mana nih imin? Nah, terus kita lihat nih reaksi secara tahap elementernya. Reaksi tahap elementernya H2O2 ternyata dia bereaksi sama imin K1 H2O plus iomin. Nah, terus H2O2 iomin K2 H2O plus O2 plus imin. Nah, tahap totalnya Pantes gak apa perkalian. Karena yang dipegang HP. Kamu mah gak mau berusaha ada Faiz. Faiz ya Allah. siapa Faiz? Iya. Faiz siapa tuh? Sepupu saya bang. H2O2 kan ya. Kalau kita jumlahin apa? 2 H2O2 kan ya. Nah, ditambah imin ditambah iomin. Nah, menjadi 2H2O ditambah iomin ditambah O2 plus imin. Nah, berarti yang hilang itu apa yang hilang? Yang hilang di sini imin kan ya, imin hilang. IO hilang nggak? Eh, imin io juga hilang. Nah, io juga hilang. Nah, berarti totalnya ini ya sama kan ya, kalau sama. Nah, kalau dari kan kita dapat nih secara percobaan hukum laju ini. Nah, berarti tahap penentu laju yang mana? Tahap satu, tahap 2 atau tahap total? Kira-kira nih. Tahap penentu laju. Kan tadi ya, katanya apa? Tahap penentu laju itu paling mirip dengan hukum laju asli. Nah, yang paling mirip nih yang tahap satu apa tahap 2? Yang paling mirip sama hukum lajunya. Di hukum laju ada H2O2 sama imin. Berarti yang Itu. satu ya. Nah, berarti gitu nanti soal. Kalau dikasih hukum lajunya, terus coba pilih hukum laju mana yang mirip. Berarti cari yang reaktannya mirip. Itu yang reaktannya mirip. Berarti ini penentu laju. Bang saya belum paham. Yang mana? Semuanya nih yang T1, T2, T total. Yang ini udah kan ya? Udah. Ini Udah. Mika suka nyala sendiri. Nah, kalau ini kan maksudnya gini. Jadi kita mau ini mau ngereaksin awal dari sini. Nah, jadi kita mau ngereaksin atau kita mau ngereaksin si peroksida. Jadi peroksida itu dia pecah nih. Jadi air sama oksigen pecah nih. Pas diteliti hukum laju gini. K H2O2 muncul imin nih. Nah, ini nggak tahu nih kita dari mana nih imin. Gitu. Pas kita cek hukum apa elementernya dikasih nih di soal nih elementernya gini. H2O2 plus imin. Nah, ini konstanta laju berarti ada dua ya, K1 sama K2 gini. Nah, terus ditanya dari kedua hukum kedua elementer ini nih
reaksi elementer atau reaksi bagian, kira-kira penentu lajunya mana gitu. Terus kita cari nih, penentu laju itu apa tadi? Yang paling mirip dengan hukum laju asli. Nah, hukum laju aslinya kan gini nih, ada H2O2, ada imin. Nah, yang dipakai ini kan reaktan ya, berarti cari reaktan yang sama. Nah, kebetulan reaktan yang sama ini di tahap elementer satu, tahap satu. Jadi ini bukan suhu, tapi tahap. Nah, tahap elementer satu dapat nih ini. Berarti dia penentu laju gitu. Nah, terus di sini kita ada imin ya. Lihat imin kan ya. Janganlah omin dulu. Omin. Dia hilang nih. Tadinya ada, terus hilang. Di akhir nggak muncul lagi. Itu kan disebut apa tadi? Dia zat antara kan ya. Zat antara dia zat antara kalau definisinya apa nih? Kalau definisi asal-asalannya. Zat dia apa tidak muncul di persamaan total persamaan total. Nah, gitu. Jadi dia hilang. Nah, tapi kalau imin nih, imin dia di awal ada, di akhir juga ada, tapi di persamaan total nggak ada. Artinya apa? Dia dia nggak bereaksi ya. Ini kan udah belajar nih di biologi apa ya namanya? Dia bereaksi terus lepas lagi gitu. Namanya katalis. Nah, dia disebutnya katalis. Jadi dia apa? Eh, Katalis itu dia meningkatkan eh, dia meningkatkan laju reaksi tapi tidak bereaksi. Nah, ini kan pengertian ini apa buku ya, pengertian buku tapi tidak bereaksi. Ini pengertian buku. Tapi kalau kita lihat secara elementer nih dia bereaksi nggak? Bereaksi kan ya, dia bereaksi dengan H2O2 dulu, terus lepas jadi iomin. Berarti dia sebenarnya bereaksi. Gitu. Nah, tapi kalau banyak pengertian textbooknya gini, dia meningkatkan laju reaksi tapi tidak bereaksi gitu. Textbook. Lanjut ke Bang, katalis ya. itu kan tadi ada apa namanya yang laju konsentrasi H2O2. Terus Mm-mm. ada konsentrasi imin juga kan. Itu diketahui apa enggak, Bang? Kalau ada iminnya. Kalau ada Maksudnya iminnya, dari soalnya udah ada apa belum gitu? udah ada. Jadi dikasih soal ini sama tahap elementernya. Nah, terus kita bandingin kira-kira penentu lajunya tahap satu atau tahap 2 gitu. Jadi udah dikasih dua-duanya. Nah, tapi biasanya ini tahapnya tuh banyak sampai 3 atau 4 gitu. Jadi kita ambil salah satu tuh. Order Diambil dua ya, Bang? Apa? Order reaksi. diambil salah satu yang apa, Bang? Kan ada Salah 4 satu tuh. salah satu yang mirip. Diambil. Oh. Pokoknya Oke, Bang. kan ini pokoknya ada A B kan ya. Ya udah yang sama kira-kira mana nih gitu. Terus misalkan nih contoh ya, contoh soal nih. Misalkan hmm, ini saya asal-asal aja ya, misalkan gini. 2B5 jadi C plus D nih misalkan. Nah, terus di sini misalkan elementer ya. Ini elementer satu, ini elementer dua, elementer tiga, elementer empat. Saya samain deh biar agak ribet. Kanannya samain jadi 3A plus 7B. Di sini 10A plus 9B. Di sini
4A plus 2B. Jadi 3A plus B. Ini 5A plus B. Jadi 2A plus 3B. Nah, dikasih nih. Oh, dikasih katanya lajunya nih, laju secara keseluruhan ini K1, K2, K3, K4 ya. Nah, katanya laju sama dengan K apa? A B pangkat 3. Nah, kira-kira K-nya sama dengan berapa? Dan bisa nggak? Yang mana kira-kira nih? Kita yang elementer 2 itu 1A apa 2A, Bang? 1A. Ya, yang itu, Bang. Yang 2 ya. Nah, berarti jawaban yang 2. Ngerti nggak nih? Yang lain? Ngerti, Bang. Ngerti kan ya? Gampang kan ya? Jadi K-nya sama dengan berapa? Elementer 2. Nah, jadi K-nya itu sama dengan K2 ya. Nah, gitu. Kalau ditanya K-nya, ambil K yang nomor 2, K2 gitu. Jadi K2 itu sama dengan K total. Tuh. Kan K ini kan berhubungan langsung dengan laju. Tuh, dia mewakili laju K ini. Nah, gitu. Ini gampang lah ya. Kita masuk ke katalis. Katalis tadi udah belum ya? Nah, masuk ke katalis. Jadi, katalis itu tadi ya, dia apa? Dia meningkatkan laju reaksi, tapi tidak bereaksi. Tidak bereaksi gitu. Jadi, lajunya semakin cepat, tapi nggak bereaksi. Nah, katalis itu dibagi jadi pertama, katalis eh, heterogen. Heterogen. Dua, katalis ini apa, homogen. Kan kebalikannya heterogen itu homogen. Ketiga, dia katalis ini tadi, katalis enzim. Katalis enzim. Nah, ini jadi kita punya tiga nih. Kalau heterogen apa dia? Dia beda. Beda. Homogen. Nitrogen. Nitrogen berarti dia apa? Fasa 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 reaktan tidak sama dengan katalisnya. Katalis. Kalau ini fasa reaktan sama dengan katalis. Nah, kalau enzim ini dia biokatalis ya. Dia biokatalis. Dia kayak biokatalis tuh dia misalnya protein. Enzim itu protein. Nah, ini biasanya dia homogen tapi biasanya. Dia katalis homogen. Nah, maksudnya fasa reaktan tidak sama dengan katalis maksudnya apa? Jadi, misalnya reaktannya nih kita punya A plus B. Ini jadi produk lama banget. Ini aqua gitu. Ini jadi produk lama banget. Terus kita campur sama katalis. Misalnya katalisnya apa gitu kan ya. Misalnya alkohol. Masukin alkohol. Alkohol itu kan fasanya apa? Cair juga kan ya, liquid ya. Ini misalnya ini juga liquid gitu. Jadi satu fasa dia ditambahin ke sini. Gitu.
Nah, katalis biasanya ditulisnya gini, A plus B. Nah, katalis itu di atas tanda panahnya. Di atas tanda panah misalkan katalisa platinum, PT, palladium misalnya, PD gitu. Jadi ditulis di atas tanda panahnya. Nah, katalis heterogen. Contohnya, nanti kita masuk contoh nanti. Terus, nanti contoh soal saya fotoin aja, fotoin terus saya masukin di sini. Nah, kita lanjut ke katalis enzim ini yang unik. Enzim. Enzim udah belajar kan yang di biologi ya? Enzim. Katalis tadi katalis enzim ini apa dia? Nah, sini deh. Dia katalis biologis. Sama dia itu apa? Dia ini peningkatannya tinggi banget nih. Sampai 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 18. Intinya kali lipat ya, kali lipat. Intinya pokoknya cepat banget gitu, cepat banget. Katalis katalis di tubuh kita yang berupa enzim itu. Gitu. Ini cepat banget dia reaksinya. Nah, contohnya apa ya? Pokoknya ya metabolisme kita kan kalau nggak pakai katalis tuh bisa bertahun-tahun gitu. Nah, dengan ada katalis ini bisa dilipat berkali-kali lipat pakai sampai 10 pangkat 18. Nah, terus sifatnya juga spesifik. Spesifik eh, terus tadi ya homogen ya, biasanya homogen. Homogen gitu. Karena kan nanti itu bahas lebih lanjut lagi aja. Terus dia molekul protein. Molekul protein dengan sisi aktif Oke, kita bahas satu-satu dari biologis. Tadi biologis itu artinya dia apa? Dia protein ya. Dia protein. Dia berupa protein gede. Protein gede. Nah, terus tadi ini mempercepat reaksi yang tadi ya di tubuh kita tuh reaksinya sampai bertahun-tahun dengan ada katalis bisa berkali-kali lipat nih. Cepat banget. Nah, terus dia spesifik. Artinya dia apa? Dia cuma sama substrat tertentu. Misalnya ini ini ya, ada enzim bentuknya gini nih, enzim. Nah, terus ada di sini enzim, ada substrat. Nah, ada substrat. Nah, kira-kira ini dia bakal bakal masuk ke mana? Ada yang tahu nggak? Apa bang? Nggak jelas. Yang ketiga. Yang ketiga ya. Kenapa yang ketiga? Itu bentuknya sama. Bentuknya sama ya. Jadi dia sifatnya spesifik. Dia spesifik. Jadi yang di sini dia bakal ketemu sama enzim yang lain. Jadi nih di tubuh kita tuh di tubuh makhluk hidup sampai 3.000 jenis enzim. Nah, bayangin aja kan ya buat zat yang masuk tubuh kita kan macam-macam ya. Nah, karena macam-macam ya enzimnya juga banyak gitu. Itu maka jadi enzimnya banyak banget ini. Tubuh kita sampai 3.000 jenis. Nah, jadi gitu. Nah, terus di sini kita simpulin aja deh. Enzim. Nah, ini kita kerja enzim. Enzim kan ada sisi aktif kayak gini, misalkan gini. Nah, berarti enzimnya gini. Nah, gini kan ya. Terus dia bereaksi ditambah jadi gini. Nah, terus dia pecah nih, dia pecah.
Aduh, sudah. Nah, pecah dia jadi gini. Nah, di sini sebutnya apa? Di sini kan enzim ya. Ini pakai E. Ini substrat, artinya ya molekul yang mau diolah sama enzim atau reaktan. Substrat atau reaktan. Ini substrat enzim. Nah, ini kompleks enzim substrat. Nah, ini produk. Jadi dia udah pecah. Nah, ini enzim gitu. Nah, di sini nih, di ini kan ada bagian ini kan ya. Nah, ini disebutnya sisi aktif. Jadi dia yang berikatan dengan si substrat nih, sisi aktif. Itu. Nah, ini disebutnya apa? Key and lock. Key and lock mechanism. Itu jadi kunci gembok. Kan ya, kan dia ngunci terus kebuka gitu ya, kunci gembok. Nah, kalau kita rumusin nih, rumus matematisnya atau persamaannya itu sama dengan E plus S, dia reaksi bolak-balik, ES. ES dia bereaksi jadi P plus E gitu. Nah, di sini apa? Di sini kan E ya. E itu enzim, dia bereaksi sama substrat. ES itu kompleks enzim substrat yang ini. Dia udah nyatu. Nah, terus si nyatu ini dia berubah jadi produk sama enzim. Gitu. Nah, ini baik lagi nih. Ini namanya tahap elementer. Ini tahap 1, ini tahap 2. Ada tahap totalnya sama dengan E plus S jadi P plus E. Nah, di sini dia jadi tahap penentu laju. Kenapa nggak Tahap dicoret? apa? Kenapa nggak dicoret? Oh iya, bisa dicoret. Tapi nggak usah dicoret sih, di garis bawahin aja ya, biar kelihatan. Nah, itu hilang. Itu totalnya. Nah, tahap 2 itu tahap penentu laju. Tahap penentu. Ini udah kerekam kan ya? Oh, udah ada. Tahap penentu laju. Nah, kenapa tahap penentu laju? Karena gini, karena si ES sama S ini kan dia reaksi bolak-balik ya, dia cepet dia. Dia cepet, udah jadi ES nih, balik lagi ke E plus S gitu. Dia cepet banget. Jadi nggak kehitung. Jadi yang dihitungnya si ES plus PE. E plus E. Di proses ini nih yang ke data jadi laju. Bang, berarti katalis cewek sama cowok itu beda ya ininya, kelajuannya. Kenapa tuh bisa beda? Misalnya kan ini nih enzim lipase ya. Ah Lipase iya. kan buat ngancurin lemak ya. Nah, produksi lemak cewek sama cowok itu kan beda karena sumsum tulang kuning yang di Mm-mm. cewek lebih banyak sama cowok lebih dikit kan sumsum tulang kuningnya. Berarti itu ini nggak pengaruh nggak sama kelajuan enzim lipasenya antara cewek sama cowok? Nah, kelajuan bukan kelajuan enzim lipasnya, kelajuan reaksinya ya. Nah, itu bergantung sama jumlah enzimnya gitu. Nah, misalkan nih saya kasih contoh mana ya? Nah, di sini nanti enzim itu gini ya. Misal kita grafik. Nah, tapi kalau sesuai kondisi tubuh pasti enzim lipasenya itu lebih banyak cewek pastinya. Lebih banyak cewek sehingga lajunya juga lebih cepat cewek. Iya Berarti lebih cepat jumlahnya memang lebih cepat jumlahnya cewek. kelajuannya. Kelajuannya ya, kelajuannya ya lebih cepat cewek. Tapi nih, jadi si enzim itu punya karakteristik. Jadi suatu saat ya konstan dia lajunya. Jadi nggak semakin banyak enzimnya semakin cepat, enggak gitu.
Nah, misalnya kita punya grafik di sini laju, terus di sini konsentrasi substrat atau reaktan. Misalnya tadi ya apa lemak ya, lemak. Ini curhat atau apa nih? Iya bang, pH cewek lebih gede sama cowok. Oh, iya lemaknya lebih banyak ya. Nah, misalkan semakin banyak substratnya nih, hmm, mana ya? Nah, masalah enzim itu kan bergantung ini ya, bergantung apa? Individu sebenarnya nggak cewek cowok, bergantung individu. Kenapa nih? Soalnya kan tadi siapa tadi Putri ya? Iya bang. Nah, tadi kan apa? Cowok misalnya ya, cowok ini punya lemaknya kita misalkan 10 lemak. Berarti cewek lebih banyak ya. Cewek lebih banyak 15 lemak nih. Jadi yang penentu apa kecepatan lajunya itu kan si ini ya si lemaknya ya. Ini sebagai substrat. Nah, tapi jumlah enzim itu bergantung tiap individu. Enzimnya bergantung tiap individu. Enzim tiap individu. Individu. Contoh nih, misalkan di sini hmm, analogi gini deh analoginya. Jadi kecepatannya sama ya, kecepatan sama. Misalkan awalnya kita setarain semua jadi satu lemak. Masing-masing punya satu lemak. Masing-masing punya satu lemak. Terus enzimnya kita misalkan eh, cuma 5, cuma 5. Cuma masing-masing itu salah. Lemaknya enzimnya masing-masing 10 deh. Enzimnya 10. Ini enzimnya 10 juga nih. Ini cewek, ini cowok. Cewek cowok. Nah, ini kan lemaknya ya, lemak awal satu nih. Kita tambahin, kita tambahin, kita tambahin satu. Masih sama kan lajunya? Masih sama kan ya? Karena ya sama, substrat sama enzimnya sama. Tambahin 3 masih sama, tambahin 4 masih sama, tambahin 5 masih sama. Sampai 10. Misalnya udah 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini masih sama. Nah, ketika si cewek nambah kan dia kita masih ada 15 nih ya. Cowok udah habis nih lemaknya udah ke itu enzim semua, udah dimakan enzim semua. Nah, cewek berarti nambah 5 kita tambahin satu. Dia kecepatannya masih sama nggak kayak cowok atau lebih cepat? Lebih pelan. Lebih cepat. Sama. Kenapa sama bang? Kalau nggak ada enzim lagi kan, nggak ada enzim lebih lagi. Hmm. Nih, contoh Tapi yang kalau enak ada enzim lebih, kalau misalnya enzimnya ada lebih berarti bisa cepat gimana? gitu, bisa cepat. Nah, contoh enaknya gini nih. Misalnya kita punya misal toilet umum deh, toilet umum. Toilet umum. Nah, toilet umum tuh ibarat apa ya? Enzimnya, ibarat enzimnya. Nah, ini berarti ada berapa nih? Ada empat toilet ya. Terus substratnya itu orang yang mau buang air. Misalnya berapa nih? Ada satu awalnya ada satu ya. Nah, ini kecepatan satu. Ya udah dia masuk aja langsung ke satu. Nah, ketika ada dua tambah cepat kan ya? Dia bisa langsung masuk ke yang toilet dua. Nah, terus ketika ada tiga, dia bisa langsung masuk ke tiga. Cepat lagi, tambah cepat. Ini bisa langsung masuk ke empat. Nah, tapi kalau ada yang lima, dia harus ngantri dulu kan ya? Harus ngantri ke satu lagi gitu. Nah, jadi kecepatannya bergantung jumlah enzimnya. Itu. Jadi enzim ada keterbatasan. Misalkan tadinya nih 8 deh, 8. Tadi ada 8.
Nah, ditambah 1, 9 dia ya segitu-segitu aja kecepatannya gitu. Jadi maksimum 4 gitu. Jadi kalau kita grafikin dia gini nih. Dia naik awalnya naik nih semakin banyak substrata kan tadi ya 0 terus tambah 1 dia makin cepat kan lajunya. Soalnya tinggal masuk-masuk aja gitu, tinggal masuk. Kan tadi ya kayak gini sistemnya. Nah, kayak gini. Jadi ketika ada substrat langsung berhubungan sama enzim, selesai. Sama kayak gini, tinggal masuk 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 masuk. Nah, tapi ketika sampai batasnya nih 4, ya udah ngulang lagi dari awal, kecepatan sama gitu. Nah, jadi ada suatu waktu dia konstan. Nah, gitu. Masih belum paham, Bang. Ya udah. Nah, gini, pokoknya nih eh, kita tambah pakai grafik aja ya. Nah, ini laju. Ini substrat ya, jadi substrat. Ini substrat. Substrat. Nah, terus di sini ini misalkan enzim ya. Ini misalkan enzimnya gini aja deh. Segitiga. Tak, gini. Enzimnya gini. Kita punya 3 enzim. Nah, enzimnya kita samain aja. Nah, terus substratnya kita naikin nih dari misal dari 1 ya. Dari saat nih enzim, ini substratnya kita tambah nih. Tapi yang sama ya, kita tambah sama. Nah, dia kan ketika tambah satu substrat, cepet kan ya langsung ya. Tek, dia langsung bereaksi, langsung jadi, cepet kan ya. Nah, kayak gini naik set. Nah, terus kita tambah satu lagi. Tambah satu jadi 2 substrat deh. Masa konsentrasinya gini, salah-salah. Kita tambah konsentrasinya nih, itu 2 molaritas per detik. 1 molaritas per detik nih. Konsentrasi konsentrasi substratnya. Jadi setiap 1 detik kita kasih satu molekul substrat ya, kita kasih satu molekul substrat di detik pertama apa? Dia langsung langsung ini kan yang berkasih sama enzim kan ya, ini kan enzim nih, enzim. Nah di sini substrat. Nah di detik pertama dia langsung bereaksi, cepat dia. Detik pertama langsung bereaksi. Kalau misalnya kita buat satu substrat per second terus, dia konstan nih. Jadi misalnya segini ya, sampai di sini. Ketika substrata berjumlah 1 gitu. Setiap 1 detik tambah satu tambah satu tambah satu tambah satu, dia kecepatannya segini. Gitu. Nah, ketika substrata ditambah 2, nah misalkan ditambah 2 nih. Jadi dalam 2 second itu ada 2 substrat. Nah, kecepatannya juga justru semakin meningkat gitu. Karena apa? Tadi ya, kemungkinan bertumbukannya dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ya. Nah, jadi semakin cepat dia. Semakin cepat lagi. Nah, ditambah lagi substratnya. Jadi kemungkinan tumbukannya ada berapa? 3 kali 3 kan ya 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 9 ya. Tambah cepat lagi dia. Itu ya 3 substrat. Nah, kalau tambah 4, kira-kira gimana kecepatannya? Nah, dia konstan kecepatannya. Nah, karena ya dia nunggu giliran temannya dulu. Nunggu giliran, karena cuma tersedia 3 doang gitu. Karena tersedia 3. Nah, ketika ditambah 4, ya udah berarti dia dulu kan, dia dulu yang masuk, dia dulu yang masuk. Gitu. Nah, gitu kira-kira. Ngerti nggak?
Iya ngerti Bang. Berarti Jadi, gantian ya. Substrat itu dipecah, ah, terus gantian nama yang lain gitu. jadi ngantri dulu kayak toilet tadi, ke toilet. Oh, ganti-gantian ngantri dulu. Kecepatannya sama. Ah, Oke, nah, oke. ya pas ini kan pas dia buang air di dalam nih, dia misalnya 5 menit, ini semua 5 menit, nah itu lama bereaksinya gitu. Jadi ada suatu saat, nah jadi kondisi stabil ini apa? Sisi aktif penuh Emang gitu. enzimnya nggak bakal produksi lagi gitu Bang? Enzim apa? Enzim lipasenya. Enzim lipase kan memproduksinya itu kan nggak di satu saat, pasti ada apa momen-momen tertentu gitu. Misalnya metabolisme lagi bagus gitu kan, lagi bugar, baru dia memproduksi. Tapi kan kita ngitungnya ini apa pelajarinnya di satu saat tertentu doang gitu, satu saat tertentu doang. Misalnya selama 1 menit gitu kan. Lemaknya ditambah terus, jadi gendut. Nah, makan mulu. Ini sesi curhat ya. Bang, kalau biar memperbanyak enzim gimana bang? Biar saya kurus. Waduh, kurang tahu saya. Banyak-banyak olahraga aja di embung. Kan intinya lemak kan bukan enzim. Tadi grafiknya belum ya. Nah, tadi kita punya apa nih? Ini ya, laju enzim. Berarti laju enzim kalau persamaannya gini tadi nih, E plus S, ES, tadi kan gini ya. ES, jadi ini K, P plus E. Nah, ini lajunya sama dengan, laju itu kan penguraian produk ya, atau penguraian P. Salah. Laju sama dengan K. Nah, kita pakai apa? Yang ES. Karena kan tadi yang tahap 2 itu penentu dia, penentu laju. Nah, terus dari grafiknya nih. Grafiknya itu, nah ini kan, ini awal banget nih, ini nggak pakai enzim. Nggak pakai enzim kayak gini. Ini energinya, ini jalannya reaksi. Awalnya dia tinggi nih, tinggi. Tinggi banget deh, beginian. Tinggi banget. Nah, terus kalau kita pakaiin enzim, semua. Kalau kita pakaiin enzim, dia jadi gini. Ini reaksi, set, kecil, turun, naik, tapi kecil, turun. Gitu. Ini P. Nah, ini kan energi aktivasi pertama ya enzimnya. Terus yang kedua ini apa? ES. Di sini E plus produk itu. Jadi yang awalnya nih ini ekopesi. Ini E plus S. E plus S. Nah, jadi dari awal ini kan ya, dia untuk bereaksi di ES, bereaksi sama di substrat, dia cuma membutuhkan energi yang sedikit gitu dibanding ini panjang banget tinggi gitu. Nah, pas ES untuk menjadi produk nih, produk plus enzim, dia naik lagi energi aktivasinya. Nah, tapi nggak setinggi ini gitu. Nah, itu Bang, penentu laju itu bakal ada di soal nggak? ada, Dikasih tahu nggak? Oh, misalkan tergantung. jadi PE gitu adalah penentu laju gitu ya? Biasanya ini dikasih tahu waktunya. Coba, Oh, elementer satu hmm, segini waktunya, elementer 2 gini waktunya gitu ya Bang? iya. Nah, kita soal dulu. Oh ya, tadi mana nih? Nah, jadi enzim itu dia apa? Menyediakan menyediakan tahap elementer gitu.
Dia menyediakan tahap elementer. Tadi dia tuh langsung ada elementer 1, ada elementer 2. Coba. Nah, ini. Ambil acak aja deh soalnya yang nah. Kalian kelompok berapa sih? 8 ya? 5 bang. 5. Nah, kan dia langsung bisa dipindahin. Ini yang nomor berapa bang? Yang 1482. Nah, kan gini enak ya. Iya, enakan gini ya. Kecilnya gimana nih? Nah, 1482 itu apa? Perhatikan tab elementer berikut X plus 2Y hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi apa? Ada yang bisa nggak? Di Kak, sini elementer nih. Nah, laju konsentrasi sama dengan konsentrasi X, konsentrasi Y. Konsentrasi Y pangkat 2 ya berarti. pangkat 2. Ya. Jadi sesuai koefisiennya. Tuh. Nah, lanjut yang B. Jika laju awal pembentukan. Nah, kita dapat nih. Apa laju awal katanya pembentukannya ya. Itu 3,8 kali 10 pangkat min 3 meter per second. Nah, terus konsentrasi X-nya itu awalnya berapa? Mana tuh? 0,26 molar. Y-nya mana? 0,88 molar. Nah, berapa konstanta laju? Berarti, wah ini mah langsung masukin aja ya. 3,8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K. Nah, dibagi 0,26 0,88 pangkat 2. Udah. Nanti saya sambil cari soal yang agak enak dulu. Bang, Hmm. kalau di SMA dulu reaksi elementer ini apa sih nama babnya? Reaksi elementer. Nama itunya Bang, nama bab pelajarannya. Lupa. Reaksi antara kayaknya deh.
Iya, reaksi antara. Oke, makasih Bang. 1492. Dua. 1478. Sebanyak besar ada besar. Dan aku cari yang hukum maju. Arrhenius kok nggak ada ya? Arrhenius. Nah, ini ada nih. 1434 aja. Nah, 1434. Oke. Tadi mana? Ini klik kanan. Di Tanggang udah ajan belum nih? Yang pulang. Belum Bang. Ini di sini whip juga Bang sama. Bukannya lebih cepat Tanggang kan? Walaupun whip juga ajannya. Belum sih tapi Bang di sini. Sama di kayaknya jam 12 lewat juga. Nah, coba nomor 13. Siapa ini Tinang-Tinang? Someone. Bang Hafid. Lah, di invite malah. Wah, ada deh. Assalamualaikum. Oke. Salam. Kita punya 1434 ya. Nah, katanya di soal apa nih? Nah, dengan konsentrasi yang sama. Jadi konsentrasinya sama. Nih, jadi awal. Berarti kita buat tabel dulu ya. Anggap konsentrasinya sama. Berarti sini suhu. Mana? Ini T1, T2. Nah, terus K-nya ada K1, ada K1, K2. T1-nya itu berapa? Dia 150 ya, 150. Ini kita hapus. Coba pahamin soalnya dulu deh. 150 ditambah dengan jadi 250 nih. Nah, faktor frekuensinya konstan. Nah, hitunglah energi aktivasi. Tadi cari EA gimana cari EA? Kalau kalau lupa rumusnya kan kita punya namanya ini ya. K sama dengan A E pangkat min EA dibagi dengan RT. Nah, awalnya gini nih. Nah, kalau lupa rumusnya tinggal apa? Turunin terus di lenka kita dapat sama dengan apa? Len K1 per K2
sama dengan apa tadi? EA ya. EA per R dikali T1 min T2 per T1 T2. Nah, setelah kita turun-turunin kan dapat nih ini. Nah, di sini kita punya ln K1, K2. K1 sama K2 itu apa? K itu kan berbanding lurus dengan laju kan ya. Nah, di sini kita ambil kata-kata ini nih. Pada 250 derajat Celcius, nih reaksi pada 250 derajat Celcius ialah 1,5 kali 10 pangkat 3 kali lebih cepat. Nah, berarti K2 itu lebih cepat ya. K2 itu lebih cepat daripada K1. Jadi rumusnya kita ubah nih jadi ln. Nah, K2-nya berapa kali lipat tuh? K2 berapa kali lipat dari K1? Itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 kali lebih cepat dibanding K1 kan ya, dari K1. Nah, K1-nya tetap sama dengan EA. Nah, EK sama dengan 8,31. 314. Gitu. Nah, T1-nya itu sama dengan 150 minus T2-nya apa? 250 dibagi dengan 150 kali Kelvin. Kita suhu mutlak ya, ingat ya, suhu mutlak. Tadi EA itu faktor frekuensinya ya, Bang? EA itu energi aktivasi. Yang tadi faktor frekuensi itu apa? Faktor frekuensi A. Oh iya, iya. Nah, A itu apa tadi? Definisinya, dia banyak ketumbukan ya. Faktor frekuensi banyak ketumbukan. Gitu. Jadi T1-nya kan 150, ini deh, 150 ditambah 273. Sama dengan berapa? 12 ya, 4. 4. Iya nggak sih? Ya, 12, 4. 4, 2, 3 ditambah dengan, kalau di buku jadi, Bang, apa? itu tanda apaan, Bang? Yang mana? Itu yang nih, yang di kotak kuning tuh, yang kayak kurung siku. Oh, kiri kanan. Oke, oke, oke. Emang integral. Sorry. Tanda kurung nih. Iya, Bang Apip anak baru nih ikut-ikutan. 423 ditambah T2, 250 tambah 273 berapa? Tambah 273. 3 ini 12 ya. 45. 523. Suhunya 150 sama 250 benar. Nah, berarti bawah 423 dikali 523. Nah, jadi berapa nih? Ini dikali ke sono dibagi ini. Berarti EA sama dengan ln 1/1,5 10. Ini HD kan ya? Saya nulis kecil gini nih. Tapi nggak kelihatan. Nah, terus kita satu lah ya. Nah, berarti ln K/1 yang berapa nih? Ln 1/1,5 kali 10 pangkat 10 pangkat 3 kan bener ya? Nah, ini kayaknya coret ya. Jangan lupa kayaknya coret. Kalau kan sama K1. Jadi minus sama dengan iklannya kayak udah hilang lagi.
ln 1 dibagi dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 minus 7,31 sama dengan EA per 8,31. Nah, ini kali berapanya sudah? 423 ditambah 523. 423 dikali 523. Min 7,31 dari mana, Bang? Sorry, ini minus bukan plus. Apa? Ini. Min 7, iya. Itu ln ini. Ln 1,5 min gimana sih? Ln 1 per ya? Nah, 1 per. Nah, ini berarti 423 minus. Nah, yang dikotakin hasilnya minus 0, ini berapa pangkat berapa sih ya? Empat kali 10 pangkat min 5. Nah, minus 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 4,5 Kak. 52. 4 kali 10 pangkat min 5. Berarti EA sama dengan minus 7,31 dikali dengan 8,31 per minus 4 kali 10 pangkat min 5. Berarti EA-nya hasilnya apa? Positif kan ya? Positif. Berarti ini menghasilkan 7,31 dikali dengan 4 kali 10 pangkat. Berarti itu 1519383 Joule. Nah, segini hasilnya. Apa sih? Titiknya di mana ya? Di sini. 123. Berarti 1 juta Joule. Nah, energi aktivasi itu biasanya di kilojoule. Kalau di kilojoule berarti berapa? 1, 2, 3. Kilojoule itu 1000 berarti ya? Iya, Bu. 152 kali 10 pangkat 1 kilojoule. Nah, jadi gini. Ingat berarti di kilojoule dulu. Tuh. Bang, Hmm. itu 152 kali 10 pangkat berapa, Bang? 10 pangkat 1. 14,3 berapa sih? 14,34 ya. Ini ada salah hitung nggak ya? 153, kita hitung cepat aja deh. EA itu kan sama dengan Bang, yang tadi kenapa pangkat 1, Bang? yang mana? Yang 152 kali 10 1,5. pangkat dari Kan 1 kita juta bagi ke 1000. kilojoule kan ini ya. Jadi komanya di sini kan ya. Iya. Nah, terus saya mau jadiin 152. Jadi saya masukin lagi ke sini. Oh, iya, iya, iya. Sebentar saya hitung ulang dulu. EA sama dengan ln 1 per 10 pangkat 3 kan bener ya? Nah, maksudnya kelebihan 1 kok. Menolak kelebihan 1. Tapi benar angka 152-nya. EA
A dikali dengan 8,31 dikali dengan yang atas 423 523 423 jangan ada yang salah. Satu lima tiga. Udah, gitu caranya. Tapi 1,5. Nah iya, gimana? Ada yang bingung nggak? Katalis homogen heterogen tadi apa Bang? Lupa. Katalis homogen heterogen yang nah ini. Oh iya. Kalau heterogen itu beda fasa. Kalau homogen itu sama fasa, misalnya sama-sama cair. Yang peroksida sama I2 tadi, I berapa tadi? Peroksida sama I tadi? Nah ini, dia homogen, Iya. dia sama-sama air. Oh, emang itu ya Bang? Emang mutlak gini penelitiannya ada ya? Iya. Kalau di sini fasanya liquid, sama-sama liquid. Liquid aqua. Liquid. Coba kita cari satu soal lagi deh. Sekarang jam berapa? 12.06. Gimana nih? Kita cukupkan atau enggak? Atau lanjut? Cukupin aja kali ya. Saya mau ke dosen soalnya. Mau ketemu dosen. Oke. Kayak Oke. kita stop sharing. Mana ya? Nanti saya share aja ya ini. Apa coret-coretannya bisa di-share nih. Kayaknya enak nggak kalau kayak gini? Enak Bang. Enak Bang, nggak panas-panasan Bang. Ada rekamannya juga, bisa dilihat lagi. Walah. Ini Aurelia. Kenapa Bang? Aman kan ya? Aman ya? Kendala Aman. jaringan nggak? Kan masih dikontakkan kan? Enggak, jaringan kencang kok. Ini nanti recordnya dibagi kemana? Dibagi di grup aja nanti. Saya bagi di grup.